menganalisis asesmen di ruang kelas. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 5, fase C. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase C, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar. Peserta didik mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menuliskan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya, menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Tujuan pembelajaran. Pertama, melalui pengenalan sejarah lewat wisata ke museum, peserta didik dapat mengenal simbol, petunjuk, dan informasi di lokasi wisata dengan teliti. Kedua, dengan berdiskusi kelompok peserta didik dapat menggunakan kosakata baru, huruf kapital, dan tanda baca dengan tepat. Materi ajar, kosakata baru, penggunaan tanda baca, huruf kapital, jenis asesmen, asesmen awal, asesmen formatif, bentuk asesmen, laba, tes tertulis. Asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Pertama, asesmen awal. Asesmen awal yang dilakukan guru sebelum menyusun perangkat pembelajaran. Hasil asesmen awal ini yang digunakan guru sebagai acuan dasar untuk membentuk kelompok yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Kedua, LKPD. Tingkat perkembangan peserta didik kelas C menurut Piaget yaitu berada pada tahap operasional konkret. Asesmen formatif berupa tes tertulis, LKPD, berisi soal yang berkaitan dengan kunjungan peserta didik ke museum. Dengan mengunjungi museum dan mengamati benda-benda yang ada di museum, operasional konkret, diharapkan peserta didik dapat mengerjakan soal yang ada pada LKPD. Asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan lingkungan budaya. Pada bagian asesmen formatif tes tertulis, soal yang ada pada LKPD memuat budaya berupa benda-benda yang ada di museum yang berada di lingkungan dekat sekolah. Materi kosakata baru, penggunaan tanda baca, dan huruf kapital dihubungkan dengan budaya, di mana peserta didik menuliskan benda-benda yang terdapat di museum. Asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Pertama, sesuai dengan perkembangan peserta didik yaitu pada tahap operasional konkret dengan melihat dan mengamati benda-benda yang ada di museum. Kedua, memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Gaya belajar visual dengan melihat benda-benda museum. Gaya belajar auditori dengan mendengarkan penjelasan pemandu museum. Gaya belajar kinestetik dengan berkeliling museum, menulis, dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ketiga, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pembentukan kelompok disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik yang mengacu pada hasil asesmen awal. Keempat, melibatkan aspek motorik peserta didik mulai dari berkeliling museum dan menulis hasil kerja kelompok. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Pada asesmen awal, hasilnya digunakan guru sebagai acuan dasar untuk membentuk kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Asesmen awal membantu guru untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat belajar tanpa merasa terbebani karena sudah disesuaikan dengan kemampuannya. Bagian asesmen yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Pertama, LKPD. EKPD memberikan ruang peserta didik untuk menyajikan hasil diskusi. Peserta didik dapat mengeksplor pengetahuan yang didapat dari museum, sehingga peserta didik memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Kedua, lembar refleksi. Lembar refleksi diri yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik terhadap dirinya setelah melaksanakan pembelajaran. Ketiga, apresiasi. Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik berupa apresiasi dan penguatan materi. Hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik yaitu: pertama, pada aspek asesmen, membuat asesmen yang disesuaikan dengan tahap perkembangan, tingkat kemampuan, dan karakteristik peserta didik. Guru harus memfasilitasi keberagaman peserta didik dengan membuat asesmen yang sesuai dengan peserta didik. Selain itu, menerapkan pendekatan TEL,
Teaching at the right level, di mana proses pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik dan akan berlanjut pada asesmen yang disusun guru. Kedua, pada aspek LKPD, menyajikan soal LKPD yang dikaitkan dengan aspek budaya, terutama yang sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik. Tujuannya, agar peserta didik mengenal dan melestarikan budaya mereka dan budaya yang ada di sekitar mereka. Menerapkan pembelajaran CET, Culturally Responsive Teaching, dalam pembelajaran yang mengkaitkan unsur budaya dalam proses pembelajaran.